قرآن كريم محفوظ، والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه وخليله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أحبتي في الدين معاشر المسلمين جميعا rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memperbaharui dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Tentunya secara khusus bagi kita yang ada di tempat mulia seperti ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah, taufik, membukakan hati kita untuk tertarik pada tempat-tempat kemuliaan majelis ilmu. Karena di luar sana, di tempat yang lain, kesempatan yang lain, masih banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang justru hati-hati mereka lebih condong dan lebih tertarik kepada tempat-tempat kehinaan, tempat-tempat yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan kepada qudwah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai uswah, untuk dijadikan sebagai panutan dalam mengarungi kehidupan di dunia yang fana. Sebelum kita lanjutkan penyampaian kita, kami mohon maaf kepada jamaah sekalian. Mestinya setianya yang mengisi kajian kita selama biasanya adalah ustaz kita sudah resmi hadir, tetapi dengan uzur ada urusan keluarga penting sehingga kami diberikan amanah untuk mengisi pada kesempatan kali ini. Selama kata kepala tidak ada jabatan ataupun jadi, dan majelis ilmu memang mengajarkan kita atau ketika kita hadir di majelis ilmu, paling tidak ada tiga kondisi kita atau kondisi orang-orang yang datang di majelis ilmu. Pertama, ada orang yang datang di majelis ilmu sedangkan yang menyampaikan adalah orang yang lebih tinggi ilmunya daripada dia, atau dia mendengarkan dari orang yang
Kemudian yang kedua adalah orang yang datang ke majelis ilmu dan dia mendengarkan ilmu dari orang yang selevel dengannya dari sisi keilmuannya, maka paling tidak dia mengambil manfaat berupa murojaah yang mengulangi ilmu-ilmu yang telah dia dengarkan, memperkuat hafalan-hafalan yang telah dia dengarkan, atau menguatkan kembali hal-hal yang mungkin sudah mulai dia lupa dengan penyampaian dari orang-orang yang selevel dengannya. Maka ini juga kemuliaan. Dan kondisi yang ketiga adalah orang yang hadir di majelis ilmu dan mendengarkan dari orang yang lebih rendah darinya, mendengarkan ilmu dari orang yang lebih rendah keilmuannya darinya, dan mungkin kurang lebih seperti yang kita berada pada kondisi malam ini. Maka paling tidak kita akan mendapatkan keutamaan, mendapatkan melatih diri kita untuk menumbuhkan rasa tawadhu di dalam hati kita. Dan ini sifat yang mulia, dan tidak sedikit para ulama kita seperti ini. Mereka tetap datang di majelis ilmu meskipun yang menyampaikan ilmu adalah muridnya sendiri, atau orang yang pernah dia ajarkan. Maka ini melatih ketawaduan pada diri seseorang, dan ini menunjukkan bahwasanya dia betul-betul berilmu ketika dia bisa menjadi tawadhu dengan ilmu. Sebagaimana sering diibaratkan bahwasanya orang yang berilmu itu atau orang yang belajar menuntut ilmu itu ibarat padi, semakin berisi semakin merumput, semakin tawadhu, semakin tawadhu. Dan memang kata para ulama kita, termasuk Imam Bukhari rahimahullah taala mengatakan la yuqalu, tidak dikatakan seseorang muhaddits atau tidak dikatakan seseorang alim sampai dia mengambil ilmu dari 3 sumber. Mimman huwa fawqahu, yang pertama tentunya mengambil ilmu dari orang-orang yang ada di atasnya. Kemudian mengambil ilmu dari orang-orang yang salafalnya. Wa mimman dunahu, dan mengambil ilmu dari orang yang ada di bawahnya. Dan ketika seseorang sudah mengambil ilmu dari 3 sumber tersebut sampai kepada orang yang ada di bawahnya pun dia tetap tawadhu dan mau belajar, mau duduk, mau mendengarkan orang yang meskipun lebih rendah keilmuannya daripada dia, maka ini menunjukkan kesempurnaan ilmunya. Jika hanya orang yang mau belajar, nanti pilih-pilih baru mau mendengarkan, mau belajar, maka ini satu antara indikasi masih perlunya dia belajar. Nanti kalau mau materi ta'lim, lihat dulu LC atau tidak, S2 atau tidak. Kalau bukan, tidak usah aja, palingan itu lagi. Kayak ini masih perlu belajar, masih perlu belajar, karena belum ilmunya belum mendatangkan ketawaduan di dalam hatinya. Akhirnya pada malam hari ini, sebagaimana yang mungkin telah kita baca sebagian kita, tema yang akan kita sampaikan adalah pembahasan yang mungkin sudah biasa kita dengarkan, namun tidak apa kita ulangi, karena ini adalah perkara yang sangat penting, sangat urgent untuk selalu kita saling mengingatkan. Judul yang kami kirimkan ke media, kiat-kiat menggapai hati yang selamat atau qalbun salim, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang akan selamat nanti di akhirat, yaitu orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa hati yang selamat. Maka inilah yang perlu kita kejar, perlu kita berikan perhatian, bagaimana kita memberikan upaya untuk mewujudkan hati yang selamat.
dan kitalah masing-masing yang mengetahui kondisi hati kita. Hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui isi hati kita masing-masing. Maka poin yang pertama yang ingin akan ditekankan adalah mari kita memperhatikan bagaimana kedudukan hati dalam agama atau makanatul qalb, bagaimana pentingnya memperhatikan kondisi hati kita atau mengapa kita perlu untuk memperhatikan hal tersebut. Pertama, karena hati ini adalah ibarat pemimpin bagi rakyatnya. Bahkan diumpamakan oleh Rasulullah SAW sebagai raja dari anggota tubuh kita. Dan kapan pemimpin atau raja itu bermasalah, maka pasti akan memberi dampak kepada apa yang ada di bawahnya, rakyatnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwa sesungguhnya pada diri kita ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasad kullu. Segumpal daging ini menjadi kunci. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka akan baik kondisi seluruh anggota tubuh yang lain. Wa idza fasadat fasadal jasad kullu, dan sebaliknya ketika segumpal daging ini bermasalah, maka akan memberi dampak kepada anggota tubuh yang lain. Maka tidak ada tangan yang menyakiti saudaranya kecuali dari hati yang bermasalah. Tidak ada lisan yang melukai perasaan saudaranya kecuali dari hati yang bermasalah. Tidak ada pandangan yang dilepaskan kepada yang tidak halal kecuali dari dorongan hati yang ada sakit penyakit di dalamnya. Maka semua yang terjadi pada anggota tubuh kita yang lainnya itu tergantung pada keadaan dari segumpal daging tersebut. Ala wahyal qalb, kata Rasulullah, ketahuilah yang dimaksud adalah hati manusia. Itu yang pertama. Pendudukan hati sangat penting karena dia ibarat raja, ibarat pemimpin dari rakyat itu yang menentukan baik buruknya orang yang ada di bawahnya. Maka hati kita menentukan baik buruknya perilaku, akhlak dan amalan. Kemudian sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi, bahwasanya hati yang bersih sangat tinggi nilainya, bahkan menjadi modal keselamatan kelak di akhirat, melebihi harta dan anak-anak. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di akhirat nanti pada hari tidak ada lagi manfaatnya malun wala banun, tidak ada lagi manfaatnya harta dan anak-anak. Yang ketika di dunia menjadi dambaan, menjadi hal yang sangat diinginkan di dunia. Harta tentunya kita memiliki fitrah yang semuanya menginginkan dan berupaya untuk mengumpulkan hal tersebut. Anak-anak semuanya kita mendambakan. Mungkin ketika sudah banyak anak-anaknya sudah biasa. Tapi coba tanyakan kepada orang yang sudah bertahun-tahun tidak dikaruniai, sudah bertahun-tahun berkeluarga, bahkan puluhan tahun, tapi belum dikaruniai anak, tanyakan kepada dia bagaimana nilai dari anak tersebut. Jangan tanyakan kepada yang sudah 12 anaknya, tanyakan kepada yang belum ada anaknya, bagaimana nilai dari nikmat anak tersebut. Dan seperti itulah pada umumnya nikmat. Ketika sudah kita rasakan, ketika kita sudah miliki, sudah banyak kita miliki, maka menjadi biasa. Akan tetapi ketika nikmat itu masih di tangan orang lain, maka disitulah kita
nilai dari kita tersebut. Kesehatan misalnya, ya ketika kita sehat semuanya biasa-biasa saja. Tetapi nikmat kesehatan nanti nampak begitu jelas, begitu tinggi nilainya ketika kesehatan ada di tangan orang lain dan kita tidak memiliki. Sebagaimana perkataan yang mulia, as-sihhatu tajun, kesehatan itu ibarat mahkota ala ru'usil asihha, yang diletakkan ditaruh di atas kepala orang-orang yang sehat. La yarahu illa Allah, akan tetapi mahkota yang sangat bernilai tersebut tidak ada yang melihatnya kecuali orang-orang yang sakit. Dan nanti orang-orang yang sakit, yang paling sakit, baru menyadari nikmat kesehatan. Maka di antara nikmat besar yang sangat didambakan dan sangat dikejar di dunia adalah nikmat anak dan anak dan harta. Akan tetapi semua itu kelak di akhirat tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari tidak ada lagi manfaatnya harta benda dan anak-anak, tetapi apa yang bermanfaat pada saat itu? Illa man Allah wa qalbun salim, kecuali hati-hati yang selamat. Itulah yang akan dicari. Kemudian yang ketiga, kedudukan hati. Pentingnya untuk memperhatikan hati-hati kita, kondisi hati kita, karena Allah Subhanahu wa taala menilai hamba-Nya dengan melihat kepada hatinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menilai hamba-hambanya itu dengan melihat kepada hati hamba-hambanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah," berkata Muslim rahimahullah taala, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum." Ya, sesungguhnya Allah tidak menilai kalian dengan melihat kepada penampilan kalian, tidak melihat kepada jasad kalian, tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian, tidak melihat kepada ketampanan, tidak melihat kepada kecantikan, tidak melihat kepada mahal tidaknya apa yang kita pakai. Wala ila amwalikum, dan tidak pula Allah menilai kalian dengan melihat kepada harta-harta kalian. Allah tidak menilai kita dengan dua hal tersebut. Walakin Allah, akan tetapi Allah menilai kalian. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi dua yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hambanya, yang pertama adalah hatinya. Allah menilai hati-hati kita. Wa ila amwalikum, dan kepada wa ila a'malikum, dan kepada amalan-amalan kalian. Dan dua ini sangat berkaitan. Ketika hati kita mendapatkan nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis akan berdampak pada amalan kita. Amalan kita akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya harta benda jasad kita sama sekali tidak bernilai di sisi Allah jika tidak dimanfaatkan pada amalan-amalan yang mulia. Ya, jasad yang sehat bisa bernilai ketika dimanfaatkan untuk amalan-amalan yang baik. Pandangan mata kita misalnya, penglihatan kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dimanfaatkan untuk membaca kitab Allah. Lisan kita bernilai di sisi Allah karena kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kapan tidak digunakan untuk amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, maka hal tersebut tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun harta kita. Harta kita tidak akan bernilai ketika hanya sekedar dikumpulkan dan dihitung-hitung. Akan tetapi nanti bernilai dan bermanfaat untuk kita jika sudah terbukti dalam bentuk amalan, ketika sudah disedekahkan, ketika sudah dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan, barulah kemudian harta itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hartanya yang dinilai,
menundukkan hati. Bahwasanya amalan-amalan hati a'zamu indallahi ajran. Amalan-amalan hati itu lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala min a'malil jawarih, dari amalan-amalan anggota tubuh. Ya, itu banyak disebutkan. Ya, amalan-amalan yang menunjukkan akan tingginya nilai amalan-amalan hati. Ya. Amalan hati itu banyak. Ikhlas, ya, rasa takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan qanaah, ridha. Semuanya itu adalah jenis-jenis amalan hati yang semuanya merupakan amalan-amalan istimewa yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amalan-amalan ya, anggota badan. Sebagaimana ya pernah disebutkan ya, diriwayatkan ya, dari Ibnu Mas'ud ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, pernah beliau ya menyampaikan satu perkataan kepada generasi tabi'in, sekelompok ya, dari ulama tabi'in. Ibnu Mas'ud mengatakan, antum atwalu salatan. Ibnu Mas'ud memperhatikan ya, para sebagian dari generasi tabi'in, mereka salatnya, salat sunnahnya lebih panjang daripada salat sunnah dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsarukum ijtihadan. Ya, wa aktsaru ijtihadan, dan kalian ya, banyak di antara kalian wahai generasi tabi'in yang semangatnya dalam beramal lebih tinggi daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum kanu afdal minkum, akan tetapi mereka tetap lebih mulia daripada kalian. Mereka tetap lebih afdal, lebih tinggi kedudukannya daripada kalian. Qila lahu bi ayyi syai'in, maka dikatakan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, karena apa wahai Abdullah, apa yang membuat Anda menilai atau mengatakan bahwasanya para sahabat ya, lebih mulia meskipun lebih banyak dari kalangan tabi'in, banyak di antara mereka yang kualitas ibadahnya, panjang salatnya, ya, semangatnya dalam beramal soleh nampak lebih tinggi daripada sebagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Ibnu Mas'ud tetap mengatakan para sahabat tetap lebih mulia, karena ada sesuatu yang dirasakan oleh Ibnu Mas'ud dimiliki lebih oleh sahabat daripada generasi tabi'in yang ya, beliau dapatkan. Qal, Ibnu Mas'ud mengatakan, innahum kanu azhar fid dunya. Mereka lebih mulia karena mereka lebih zuhud terhadap dunia. Dan ini satu di antara amalan mulia, amalan hati yang sangat mulia. Ya, ketika seseorang bisa menjadi orang-orang yang zuhud terhadap dunia, orang-orang yang hatinya tidak tergantung dengan dunia, orang-orang yang ya, bukan ya, kesenangannya, kesedihannya, ya, tangisan dan tawanya tergantung pada dunia. Ini orang yang zuhud, ya, orang yang tidak terpengaruh dengan kondisi ya, keduniaan. Ketika ya, materinya banyak, kondisi hatinya tidak berpengaruh, atau ketika ya, kondisi kehidupan dunianya sedang terhimpit, ya, hal itu tidak mempengaruhi kondisi hatinya. Maka inilah orang yang ya, zuhud, dan amalan hati yang sangat mulia. Sebagaimana dalam sabda Nabi yang lain disebutkan, izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Ya, zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan cinta kepadamu. Wazhad fima 'inda nas yuhibbuka nas. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintai. Ya, orang yang tidak pernah tamak, ya, rakus terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, tidak pernah dengki, dan selalu berharap memiliki seperti apa yang dimiliki
lebih parah lagi ketika sampai hasad kepada manusia ya dengan apa yang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya innahum kanu ya azharu fid dunya wa arqabu fil akhirati minhum. Ya kata Abdullah bin Mas'ud kepada generasi tersebut, ya sesungguhnya mereka para sahabat meskipun di antara kalian ada yang sholatnya lebih panjang, puasa sunnahnya lebih banyak, ya semangatnya, ijtihadnya dalam beramal lebih semangat, akan tetapi para sahabat ya masih lebih mulia karena mereka adalah orang-orang yang betul-betul zuhud dengan dunia dan mereka obsesinya adalah akhirat. Obsesinya ya rohbani keinginannya adalah akhirat yang menjadi ya pikiran. Itu diantara kedudukan ya hati yang ya kedudukan hati, bahwasanya amalan hati ya amalan hati memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ya diantara amalan hati yang tentunya juga menjadi tolak ukur ya kemuliaan seorang hamba ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah amalan hati dalam bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah telah menunjuk bahwasanya ia mengisyaratkan at-taqwa ya at-taqwa hahuna, ya takwa itu tempatnya di hati. At-taqwa hahuna, ya takwa itu tempatnya ya di sini, dan beliau menunjuk ke hatinya. Dan Allah telah menegaskan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebih ya gambaran ya bagaimana tingginya ya kedudukan ya hati ya bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dari gambaran yang tadi yang telah disampaikan, maka ya perlu kita ya maka dari situ kita melihat akan pentingnya untuk kita berikan perhatian kepada hati tersebut. Apa yang mesti kita lakukan, ya kiat-kiat apa yang penting untuk kita lakukan agar bisa memberikan dampak, memberikan pengaruh yang baik kepada ya hati kita, yang semoga ya dengan itu kita bisa berjumpa kelak dengan Allah Subhanahu wa taala ya dengan hati yang selamat. Dan ya sebelumnya kan para ulama kita ya sebagian membagi kondisi hati ya ke dalam tiga keadaan, ketiga macam hati manusia. Ada al-qalbul mayyit, ya, hati yang pertama adalah hati yang sudah mati, hati yang sudah mati. Inilah hati yang sudah tertutupi dan banyak disebutkan ya, berulang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim. Sekali-kali tidak, ya sungguh ya hati mereka telah tertutupi, maka yaksibun ya karena apa yang mereka perbuat. Ya, dan memang ya setiap perbuatan berdampak pada hati kita, khususnya amalan-amalan buruk ya, itu ya akan berdampak pada kondisi hati-hati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, "Idza atnaba," ya, ketika ya seorang atnaba dzamban, ya, melakukan satu dosa, nuqitat fi qalbihi nuqtatan sauda, maka setiap satu dosa yang dilakukan akan berdampak, ya, akan diletakkan satu titik noda dalam hati seorang hamba. Tergantung kadar dosanya. Jika dosanya kecil maka nodanya kecil. Jika dosanya sedang maka nodanya akan sedang. Jika nodanya besar maka jika dosanya besar maka mudah yang akan diletakkan dalam hatinya kan dia besar. Dan ketika puncak dosa yang dia lakukan dalam bentuk kesyirikan, maka itu akan menutupi
seluruh hatinya. Dan dosa-dosa kecil pun ketika dilakukan secara berulang berkali-kali dan dilakukan secara terus-menerus bisa menjadi sebab hati dia akan tertutupi oleh noda hitam. Maka sampailah kondisi hati tersebut pada kondisi yang mayit, hati yang sudah berstatus mayat, tidak lagi tersentuh dengan nasihat, tidak lagi tersentuh dengan ayat-ayat Allah SWT, tidak lagi tertarik dengan kebaikan, bahkan lebih condong dan akan bersegera kepada keburukan-keburukan dunia. Kemudian hati yang kedua adalah al-qalbu as-saqim, hati yang sakit, atau nafsul lawwamah, istilahnya sebagian ulama kita dengan nafsul lawwamah, hati yang sakit, hati yang atau jiwa yang mencela dirinya, jiwa yang masih terombang-ambing, hati yang masih bercampur, bertarung di dalamnya antara kebaikan dan keburukan. Dan ini banyak menjadi jiwa-jiwa yang dimiliki oleh kebanyakan orang masih memiliki jiwa-jiwa yang sakit, meskipun kadar sakit, bukan sakit jiwa, kadar sakit atau penyakit hatinya bermacam-macam, tetapi pada umumnya kebanyakan orang beriman masih ada level hati kedua tersebut, hati yang masih kadang terjatuh pada kesalahan dan dosa, akan tetapi ketika dia telah terjatuh pada kesalahan dan dosa tersebut, dia mencela dirinya dan dia membenci perbuatan tersebut dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah al-qalbu as-salim. Ini adalah yang menjadi pembahasan kita, hati yang selamat, hati yang selamat. Hati yang selamat bukan berarti sama sekali tidak ada dosa, karena itu tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un, setiap manusia, setiap hamba Allah, anak cucu Adam pasti ada dosanya. Tetapi akan tetapi sebaik-baik yang berdosa adalah yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang memiliki hati selamat ketika dia terjatuh pada satu dosa, dia segera bertobat dan sama sekali dia tidak akan kembali lagi kepada dosa tersebut dan membenci dosa tersebut. Adapun hati yang sakit, dia bertobat tetapi masih terkadang kembali lagi, masih terkadang tidak sanggup lagi membendung dorongan hatinya, dorongan syahwatnya, sehingga masih terjatuh kepada dosa yang sudah pernah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati yang selamat inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebutkan beberapa kiat-kiat yang disebutkan oleh para ulama kita untuk mewujudkan hati yang selamat tersebut. Yang pertama, ikhlasul iman wal amal saleh. Keikhlasan atau mengikhlaskan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan, memurnikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keimanan inilah yang menjadi isi hati yang paling mulia. Keimanan inilah yang menjadi kekuatan hati yang paling besar. Maka inilah hal yang paling penting, dan tidak ada noda yang lebih besar yang bisa menjadi penyakit bagi hati kita melebihi noda-noda kesyirikan. Kapan seorang hamba hatinya masih terkontaminasi dengan noda-noda kesyirikan, maka itulah penyakit bahaya hati yang paling besar. Maka kita ikhlaskan keimanan kita kepada Allah
syirik, ya bersama syirik kecil, ia tidak berbuat ria kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang hamba kalau beramal hanya semata-mata mendambakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan menjadi hati yang tentram, hati yang ringan dalam beramal, hati yang istiqomah dalam menjalankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara singkat yang pertama. Yang kedua, di antara kiat-kiat untuk mewujudkan hati yang selamat, qalbun salim, adalah al-ridha wal qanaah. Adalah senantiasa ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada kita, dan qanaah, dia merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dia telah tetapkan kepada kita. Inilah sifat yang sangat mulia, merupakan amalan hati yang perlu untuk dilatih hati kita untuk memiliki sifat tersebut, ridha dengan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada kita. Dan itu lahir dari kesadaran kita bahwasanya semua yang Allah Subhanahu wa taala atau semua yang terjadi pada diri kita semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Semuanya telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, dan jika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu tersebut, maka kita harus meyakini bahwasanya itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, meskipun terkadang dalam pandangan kita sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, tetapi kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya itulah yang terbaik untuk kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, itulah yang terbaik, karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu dengan kondisi kita. Allah yang menciptakan kita, bahkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah telah menetapkan takdir kita. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita, yakinilah bahwasanya itulah yang terbaik. Di baliknya pasti ada maslahat, di baliknya pasti ada hikmah yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, namun terkadang kita tidak bisa menjangkau hikmah tersebut. Tetapi dengan keyakinan kita, dengan ridha kita terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, dan qanaah kita terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka paling tidak hikmah besar yang Allah Subhanahu wa taala yang berikan adalah ini memberikan kepada kita ketenangan hati yang selamat, jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, karena ridha dengan segala yang Allah Subhanahu wa taala telah putuskan dan takdirkan untuk kita. Kemudian di antara kiat dan hal-hal penting untuk mewujudkan hati yang selamat adalah taubat dan istighfar. Banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terwujud hati yang bersih, tidak akan terwujud hati yang selamat tanpa banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah adalah manusia yang paling selamat hatinya. Maka beliau telah mencontohkan kepada kita di antara hal beliau menjadi kebiasaan beliau adalah banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai 100 kali dalam sehari beliau beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun beliau adalah orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dari segala kesalahan dan dosa. Tetapi beliau ingin memberikan pelajaran penting kepada kita, bahwasanya
ya beliau saja yang telah dijamin kebersihan hatinya, telah maksum dijaga perbuatannya untuk tidak terjatuh kepada dosa dan kesalahan, dan telah dijamin baginya surga yang paling tinggi. Bahkan pertama kali ya manusia yang pertama kali melangkahkan kakinya masuk surga adalah beliau. Ya, surga tidak akan dibuka sampai beliau yang pertama kali yang membukanya kasih Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau tetap dia terus beristighfar dan istiqomah menjaga ya istighfar sampai 100 kali dalam sehari untuk memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita jauh lebih daripada itu. Kalau nanti kita sedang berjanji seperti itu banyak beristighfar, maka kita tentu butuh yang lebih pantas untuk beristighfar, bahkan bisa lebih daripada istighfar yang telah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pasti lebih banyak terjatuh kepada dosa dan kesalahan. Dan sudah kita sebutkan tadi bahwa setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan, kecil maupun besar, berdampak secara langsung kepada hati kita yang akan diletakkan noda pada hati kita pada setiap kita melakukan kesalahan. Maka jalan untuk kita bisa kembali menyelamatkan, membersihkan hati kita adalah dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dengan kita berada di zaman kita pada hari ini, zaman yang mungkin belum dijumpai oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, di mana di hadapan kita, kita menghadap ke depan dosa, berbalik ke belakang dosa, menghadap ke kiri ke kanan, semuanya di hadapan kita nampak dosa, khususnya dosa yang disebabkan oleh mata kita. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita berusaha menunjukkan pandangan qadral imkan semampu kita. Kita tidak bisa menunjukkan pandangan pun tidak bisa kita hindari 100%. Maka selebihnya kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita bisa menjadi hati yang selamat. Dan di antara sebab atau pintu yang paling banyak mendatangkan penyakit dalam hati, di antaranya adalah pintu keluar pandangan tersebut. Maka untuk menjaga hati tersebut agar tetap menjadi hati yang selamat adalah berusaha memalingkan menjaga pandangan tersebut dilengkapi dengan banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah husnul dzan, berkaitan dengan dosa kepada sesama manusia atau interaksi kepada sesama manusia adalah banyak berprasangka baik kepada saudara kita dan memberikan maaf dan memberikan uzur kepada saudara kita. Dan ini juga hal yang sangat penting khususnya dalam berinteraksi pada sesama manusia. Kita harus mengedepankan persangkaan yang baik. Kita mendengarkan satu ucapan dari saudara kita, maka sikapilah dengan persangkaan yang baik terlebih dahulu. Bahkan kata para ulama, kita berikan dia uzur 99 uzur baru berikan satu prasangka buruk kepada saudara kita. Jangan langsung mendengarkan sesuatu, melihat sesuatu langsung mengambil kesimpulan dengan prasangka yang buruk, tetapi berusaha untuk memberikan uzur terlebih dahulu. Memberikan mungkin dia begini, mungkin maksudnya begini, mungkin dia tidak bermaksud begini. Dahulukan prasangka buruk, dan dahulukan prasangka baik, baru setelah bukti, baru kita bisa mengambil kesimpulan. Dan ketika pun saudara kita terjatuh pada kesalahan terhadap diri kita, maka agama kita mengajarkan memberikan pintu maaf yang merupakan satu amalan hati yang mulia ketika seorang hamba bisa memberikan maaf kepada saudara. Kemudian secara singkat, yang terakhir atau sebelum terakhir adalah
ya dzikrul maut wa ahwalul akhirah, ya banyak mengingat kematian dan banyak merenungkan kondisi-kondisi yang akan kita lalui, mulai kita dari sakratul maut ya, sampai kita dimasukkan ke dalam kubur, pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur, kita dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar sesuai dengan kondisi amal soleh kita ya, langkah kita ya, di atas sirat, dan ya, bagaimana ketika kita telah diperhadapkan dengan surga dan neraka. Banyaklah merenungi hal-hal tersebut, maka itu akan memberikan ya, dampak yang baik dan melembutkan hati kita dan membersihkan jiwa kita dari segala ya, sifat-sifat dan ya, penyakit-penyakit hati. Kemudian yang terakhir sebagai penutup adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hati kita baina asabi'ir rahman, ya, hati-hati kita ada di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibu kaifa yasha. Ya, Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati kita sesuai apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka untuk mendapatkan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat dari segala penyakit-penyakit hati, adalah banyaklah memohon dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan hati kita dari segala penyakit. Ya, dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, ya taqdir qalbi ala dinik, tundukkanlah hatiku di atas agamamu, wa ya musarrifal qulub, dan wahai zat yang membolak-balikkan hati, sarrif qalbi ila ta'atik, ya palingkanlah hatiku kepada ketaatan kepada. Inilah hal yang menjadi renungan ya, tentunya terutama bagi kami secara pribadi, tentunya berhubung pada hal-hal yang telah kita sebutkan tadi, dan kepada kita semua, jika ada yang benar untuk melakukan dari Allah Subhanahu wa taala, jika tidak ada yang keliru, itu dari kesalahan dan kelemahan yang secara pribadi, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan dan kekeliruan dan doa tulis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.